Para penggiat dan pecinta pemerhati terkait dengan dunia AC, kita akan membincang-bincang dengan salah satu senior di bidang AC ramah lingkungan dan hemat energi, Pak Agus Maulana dari PARHI, Perhimpunan Ahli Refrigerant Hidrokarbon Indonesia, 1997 sampai 2023, berkiprah bagaimana mengimplementasikan, mengaplikasikan refrigeran alami berbasis hidrokarbon untuk tujuan kontribusi di bidang penyelamatan lingkungan dan hemat energi di sektor pendingin. Iya. Selamat ketemu Pak Gus. Ya, aduh. Ya, ini berjumpa lagi. Berjumpa lagi, semangat lah. Oke, semangat terus, semangat. Soalnya urusan lingkungan ini harus semangat terus. Jangan pernah berhenti bersemangat berkarya. Ya, betul. Motonya Pak Agus yang selama ini saya amati dari kiprah-kiprahnya itu kan. Pak Agus, kita langsung aja. Baik, Pak Tata. Ini bicara masalah refrigerant hidrokarbon. Itu dari dulu itu yang selalu menjadi, katakanlah momok itulah. Selalu dibenturkan masalah flammable. Ya. Nah, sekarang dengan adanya refrigerant R32, betul, yang sama-sama juga flammable, kira-kira tingkat kekhawatiran bagi pengguna lah gitu istilah itu, sejauh mana sebetulnya dengan pengalaman Pak Agus sendiri melakukan menjadi di lapangan betul, kemudian mengkondisikan, melatih para teknisi, kemudian mensosialisasikan itu, bisa dibagi nggak Pak Agus gitu, sejauh mana sih mengkhawatirkan, menakutkannya? Dan hal-hal apa sih prinsip yang harus diperhatikan? Kan selama ini Pak Agus sepertinya tidak ada di tangan bekas tanda-tanda sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Iya, baik. Ya, kita coba Pak Agus bicarakan. Ya, kita dengarkan ya para pemerhati. Baik ya, para pemirsa, ini pertanyaan bagus sekali ini ya. Jadi ketika kita memperkenalkan refrigeran hidrokarbon, pertama kali itu memang banyak yang pro dan kontra. Tetapi kita pun harus menyadari bahwa dengan kemunculan refrigeran R32 yang notabene-nya sama, punya sifat flammable, itu sekarang sudah sekian tahun berlalu, maka tingkat untuk flammable ini rasanya sudah nggak begitu dijadikan hal yang krusial lagi. Jadi Pak Tatang, kalau kita melihat masyarakat sekarang ditanya bagaimana dengan refrigerant flammable, rasanya sudah nggak memikirkan lagi. Karena refrigerant hidrokarbon dengan refrigerant flammable itu sama-sama punya sifat flammable. Gitu R32 itu flammable. Refrigerant hidrokarbon yang kita perkenalkan juga flammable. Nah, sekarang kita dari sisi ini, para pelaku. Pelaksana di lapangan, para teknisi. Setelah dulu waktu masih ada hidrokarbon, mereka itu demikian masih khawatir gitu ya. Tapi setelah ada refrigerant flammable lain itu R32, itu bagaimana mereka membandingkan satu dengan lainnya itu kira-kira? Ya, kalau mereka tentunya sebagai teknisi lapangan, mereka itu banyaknya hanya melihat bahwa ada pemikiran dari mereka bahwa apapun yang mereka lakukan ya untuk keselamatan tentu itu adalah nomor satu. Ya, safety itu nomor satu. Artinya orang karena itu pertama safety karakteristik flammable, R32 maupun R290 atau hidrokarbon, mereka harus aware terhadap safety ya. Betul, safety. Dan itu antara R32 dan R290 sama ya? Sama. Jadi safety untuk penanganannya sama. Standarnya sama. Bahkan beberapa regulasi itu kalau kita melakukan penggunaan refrigeran R32 yang kelas level flammable-nya lebih rendah daripada refrigeran karbon, itu perlakuannya sama ketika kita menggunakan refrigeran yang hidrokarbon termasuk kelas A3. R32 itu A2L ya? A2L, betul. A2L. Hidrokarbon A3, betul. Tapi dari aspek safety mengacu untuk patokannya kepada yang paling berat gitu ya? Betul. Jadi artinya mereka yang menggunakan R32 yang A2L. Iya, A2L.
kepedulian aspek safety-nya itu seperti halnya mereka betul menggunakan apa hidrokarbon yang A3. A3 ya? Betul. Nah, itu salah satu ya. apa bahwa aspek safety itu tidak ada dipisahkan antara 2L dan A3, betul, kan, gitu ya, betul, gitu, ya, betul. Gitu. Jadi kalau apa teman-teman para praktisi di lapangan sudah memiliki dibina keterampilan Aero32, artinya dengan hidrokarbon itu safety-nya apa sami mawon gitu ya? Iya, sama saja. Jadi penekanan terhadap knowledge safety-nya itu memiliki regulasi yang sama lah, SOP yang sama gitu ya. Baik, jadi seperti itu, Pak Tatang. Kita tinggalkan masalah kaitan lingkungan. Betul. Sekarang kita balik ke topik. Kita kan butuh apa informasi dari para pelaku di lapangan yang berkaitan dengan aplikasi. Betul. Aplikasi penggunaan refrigeran dalam konteks untuk solusi lingkungan dan hidrokarbon bisa memberikan efek hemat energi ya, gitu kan. Nah, kalau bicara masalah itu menarik kalau kita lihat bahwa mengganti sintetik dengan hidrokarbon yang sudah notabene katakanlah tanda kutip ramah lingkungannya bagus, ada efek energi apa hemat gitu, apa lebih memberikan efek hemat energi. Artinya kan kalau satu AC katakan tadinya R22 dikonversi dengan hidrokarbon. Artinya kan itu tuntas aspek lingkungan dan energinya ya. Iya. Jadi refrigeran solusi tuntas gitu ya. Iya, artinya dengan pemakaian refrigeran hidrokarbon ini sebenarnya sudah solusi tuntas. Apa yang disampaikan Pak Tatang itu betul. Ya, karena apa? Satu, dari sisi energi kita sudah bisa menurunkan. Program pemerintah itu sekarang ini gembar-gembor energi harus dihemat. Kedua, masalah pengurangan gas emisi rumah kaca, gitu ya. Sudah dijawab semuanya dengan refrigeran hidrokarbon. Sebetulnya kan kalau masalah bicara masalah aspek lingkungan, pemerintah itu regulator. Betul. Itu kebutuhan manusia. Betul. Lingkungan makin baik kan ini kan supaya diwariskan ke anak cucu. Iya. Masalah hemat energi juga sebetulnya kan kebutuhan kita. Betul. Kalau kena listrik AC-nya besar, wattnya digunakan di dalam rumah, kalau kita bisa hemat, kenapa tidak kan? Iya. Jadi kesadaran itunya. Awareness lah. Ya, jadi artinya gini. Jadi pengalaman Pak Agus di lapangan dan dengan teman-teman yang berkecimpung, yang Pak Agus lebih dekat dan lebih luas berinteraksi dengan mereka gitu. Artinya eksekusi proses penggantian sintetik yang sudah katakanlah R22 yang sudah dilarang penggunaannya secara regulasi dengan menggunakan hidrokarbon itu sebetulnya kan kendala-kendalanya itu makin kesini makin sebetulnya tidak terlalu begitu ini ya mengkhawatirkan, sejalan dengan keterampilan dan kesadaran para teknisi aspek safety sama kesadaran menerapkan SOP ya gitu ya. Betul. Itu yang harus ditekankan di situ. Oke, gitu ya. Gitu. Pemirsa ternyata gitu kan perkembangan sampai 2023 kita update dari Pak Agus bahwa proses konversi atau dikenal dengan retrofit ya. Retrofitting. Dikenal gitu kan. Bisa membawakan manfaat dan para teknisi makin terampil dengan sejalan dengan tuntutan kerja menggunakan SOP. Betul. Apalagi sekarang eranya kompetensi. Kompetensi. Betul. Perlu diketahui juga bahwa Pak Agus ini salah seorang daripada selain instruktur dalam pelatihan, praktisi juga beliau adalah pernah melakukan tugas sebagai asesor kompetensi dari BNSP. Begitu Pak Agus ya, kira-kira. Baik. Kita akhiri dulu Pak Agus. Terima kasih. Masih harus bertugas lagi. Sama-sama Pak Tatang. Sampai ketemu nanti di event-event berikutnya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Tatang ya informasi. Sami-sami. Gitu. Barangkali ada kata terakhir rekan-rekan. Baik. Kepada para pemirsa, saya menghimbau supaya cobalah sama-sama kita berkiprah untuk bagaimana memikirkan menurunkan dampak-dampak climate change, perubahan iklim yang semakin hari dampaknya semakin kritis, dan itu menjadikan perkembangan kehidupan di dunia ini khususnya kepada manusia itu sendiri itu sangat berat ke depan itu. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan bersama. Dan pembicaraan ini adalah salah satu solusinya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tambah informasi. Sampai nanti ketemu di dalam
apa sesi-sesi obrolan ringannya dengan Pak Agung. Ya. Sampai ketemu lagi. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.